Selamat pagi UPB dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Uji Aktivitas Antioksidan Daun Kersen Muntingia Calabura dengan metode DPPH. Yang pertama, latar belakang. Penyakit degeneratif merupakan penyakit dengan kerusakan sel-sel tubuh atau penurunan fungsi tubuh. Menurut hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Badan Litbangkes pada tahun 2017, prevalensi penyakit degeneratif semakin meningkat. Salah satu penyebab terjadinya penyakit degeneratif ini adalah radikal bebas, di mana radikal bebas ini bersifat tidak stabil dan reaktif di dalam tubuh, sehingga akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel-sel tubuh. Untuk mencegah terjadinya penyakit degeneratif, diperlukan antioksidan, yang mana antioksidan ini merupakan senyawa yang sangat penting dalam menjaga kesehatan karena dapat menangkap molekul radikal bebas serta mencegah terjadinya reaksi oksidatif di dalam tubuh. Namun diketahui penggunaan antioksidan sintetik ternyata dapat memberikan efek toksik dan karsinogenik bagi tubuh. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan serta mencari antioksidan alami yang berasal dari tumbuhan yang dianggap lebih baik dan serta lebih aman dari antioksidan sintetik dibandingkan dengan antioksidan sintetik, khususnya ditinjau dari segi kesehatan. Adapun salah satu tanaman yang diduga mengandung senyawa yang bersifat antioksidan yaitu daun kersen. Berdasarkan penelitian Kuntorini et al. 2013 menyatakan bahwa daun kersen mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, saponin, triterpen, steroid, dan tanin. Komponen senyawa tersebut diduga bersifat sebagai antioksidan yang kuat. Oleh karena adanya aktivitas antioksidan di dalam daun kersen ini, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan beberapa proses yang dilakukan serta beberapa metode, salah satunya yaitu metode DPPH yang digunakan pada pengujian aktivitas antioksidan. Kemudian, parameter yang digunakan untuk mengetahui kekuatan aktivitas antioksidan dalam daun kersen ini yaitu nilai IC50, di mana nilai IC50 ini sebagai konsentrasi senyawa antioksidan yang menyebabkan hilangnya 50% aktivitas DPPH. Yang berikutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah daun kersen Muntingia calabura memiliki kandungan aktivitas antioksidan dengan metode DPPH? Kemudian yang kedua, berapakah persentase kekuatan aktivitas antioksidan yang dinyatakan dengan IC50? Yang berikutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui adanya kandungan aktivitas antioksidan daun kersen dengan metode DPPH. Yang kedua, mengetahui persentase kekuatan aktivitas antioksidan daun kersen yang dinyatakan dengan IC50. Yang berikutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau sumbangan ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian mengenai aktivitas antioksidan daun kersen dengan metode DPPH. Yang berikutnya, yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegunaan daun kersen sebagai antioksidan alami. Yang berikutnya, tinjauan pustaka, yaitu kersen, antioksidan, radikal bebas, senyawa flavonoid, kontrol positif, larut metanol, kemudian ada DPPH, dan nilai IC50. Yang berikutnya adalah landasan teori. Poin-poin yang terdapat pada tinjauan pustaka tadi dapat dipakai untuk menjelaskan landasan teori, yang mana yang pertama adalah kersen merupakan salah satu tanaman yang memiliki kandungan antioksidan alami. Kandungan yang terdapat pada daun kersen ini yaitu senyawa tanin, saponin,
polifenol, dan flavonoid. Merupakan senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai antioksidan, dapat juga digunakan sebagai antibakteri dan antiinflamasi. Yang berikutnya adalah antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang memiliki peranan penting dalam menangkap radikal bebas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit degeneratif. Kemudian radikal bebas. Radikal bebas merupakan molekul yang bersifat tidak stabil dan reaktif, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan fungsi tubuh yang akan menyebabkan terjadinya penyakit degeneratif. Yang berikutnya adalah senyawa flavonoid, di mana senyawa flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder golongan polifenol yang memiliki kemampuan sebagai antioksidan dengan penangkalan senyawa radikal bebas. Yang berikutnya, vitamin C. Vitamin C digunakan sebagai kontrol positif atau senyawa pembanding, di mana vitamin C di sini merupakan salah satu senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dan terbaik. Kemudian pelarut metanol. Pelarut yang digunakan pada penelitian ini yaitu pelarut metanol yang dapat mengekstrak senyawa yang bersifat polar. Kemudian dapat dijelaskan juga bahwa ekstrak yang bersifat polar memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Suatu tumbuhan yang diekstrak dengan metanol akan menghasilkan aktivitas antioksidan terbaik. Kemudian DPPH. DPPH merupakan senyawa radikal nitrogen yang digunakan sebagai metode untuk menguji adanya aktivitas antioksidan. Kemudian, yang berikutnya adalah suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan yang kuat dilihat dari nilai IC50. Yang berikutnya adalah hipotesis. Daun kersen memiliki aktivitas antioksidan yang ditunjukkan dengan adanya perubahan warna pada DPPH, serta dilihat dari persentase nilai IC50 yang menunjukkan kekuatan aktivitas antioksidan. Kemudian berikutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan eksperimental murni dengan metode DPPH untuk melihat aktivitas antioksidan serta menggunakan parameter IC50 untuk melihat perbandingan kekuatan aktivitas antioksidan. Yang berikutnya, variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas, yaitu konsentrasi ekstrak metanol daun kersen. Kemudian variabel tergantung, aktivitas antioksidan yang dilihat dari nilai IC50. Variabel pengacau terkendali, yaitu tempat pengambilan sampel dan alat-alat yang digunakan dalam penelitian. Kemudian, variabel pengacau tak terkendali meliputi cahaya, kelembapan, dan suhu. Yang berikutnya, definisi operasional. Yang pertama, kersen merupakan tanaman yang memiliki kandungan antioksidan. Kemudian antioksidan adalah senyawa atau zat yang memiliki peranan dalam mencegah, menunda, serta menghilangkan kerusakan oksidatif yang menjadi penyebab penyakit degeneratif. Kemudian radikal bebas adalah senyawa kimia berupa atom atau molekul yang tidak berpasangan dan melakukan reaksi oksidatif, di mana reaksi tersebut akan menjadi penyebab penyakit serta merusak kesehatan tubuh manusia. Kemudian penyakit degeneratif merupakan penyakit dengan penurunan fungsi tubuh atau kerusakan pada sel-sel tubuh. Kemudian reaksi oksidatif merupakan reaksi yang tidak diinginkan yang terjadi di dalam tubuh yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel tubuh. Kemudian flavonoid merupakan produk alami yang termasuk metabolit sekunder pada tumbuhan yang memiliki struktur polifenol dan berperan sebagai antioksidan alami.
Kemudian IC50 adalah parameter yang biasa digunakan dalam mengukur aktivitas antioksidan dari suatu senyawa uji. Dan DPPH adalah senyawa radikal bebas yang stabil dalam penyimpanannya, disimpan dalam bentuk kering dan dalam kondisi penyimpanan yang baik, serta digunakan sebagai metode untuk menguji aktivitas antioksidan. Kemudian ekstraksi adalah proses yang memisahkan suatu bahan atau senyawa dari campurannya menggunakan pelarut tertentu. Yang berikutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu rotary vacuum evaporatory, alat-alat gelas, bejana maserasi, cawan porselen, timbangan analitik, aluminium foil, dan spektrofotometer UV visible. Kemudian bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu daun kersen, aquades, metanol, reagen DPPH, serta serbuk vitamin C. Kemudian tata cara penelitian, yang pertama determinasi tanaman kersen dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Kemudian pengumpulan bahan daun kersen diperoleh dari daerah Paengan Maguwo Harjo. Yang ketiga, preparasi sampel. Daun kersen diambil, kemudian dicuci bersih dengan air mengalir. Ditiriskan, lalu diblender halus. Hasil dari daun kersen yang telah dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam bejana maserasi. Ditambahkan dengan metanol, lalu direndam selama 24 jam. Lalu disaring, kemudian ampas hasil ekstraksi, diremaserasi lagi, lalu diperoleh filtrat hasil penyaringan oleh kertas saring. Keseluruhan filtrat yang telah diperoleh dipekatkan dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental daun kersen. Yang keempat, pembuatan larutan DPPH. Ditimbang DPPH sebanyak 3 gram, kemudian dilarutkan dengan pelarut metanol hingga 100 ml dalam labu ukur. Yang berikutnya, pembuatan larutan stok ekstrak daun kersen. 1000 ppm larutan stok, ditimbang 50 mg ekstrak kental daun kersen, kemudian dilarutkan dengan metanol dan dihomogenkan, dibuat volume akhir metanol hingga 50 ml di dalam labu ukur. Yang berikutnya, pembuatan larutan stok vitamin C. 1000 ppm larutan stok, ditimbang 50 mg serbuk vitamin C, kemudian dilarutkan dengan metanol, lalu dihomogenkan dan dibuat volume akhir hingga 50 ml di dalam labu ukur. Yang berikutnya, pengukuran serapan larutan blanko DPPH. Dipipet sebanyak 1 ml larutan DPPH dan ditambahkan metanol hingga volume 5 ml dalam labu terukur. Dihomogenkan dan dibiarkan selama 30 menit. Kemudian diukur serapannya dengan spektrofotometri UV visible pada panjang gelombang 5-15 nm. Yang berikutnya, pengukuran aktivitas pengikat DPPH dengan sampel. Dipipet masing-masing 400, 500, 600, 700, dan 800 mikroliter dari larutan stok sampel daun kersen 1000 ppm, lalu ditambah 1 ml DPPH dan ditambah dengan metanol hingga volume 5 ml, sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 80, 100, 120, 140, dan 160 ppm. Kemudian dihomogenkan, lalu dibiarkan selama 30 menit dan diukur serapannya dengan spektrofotometri UV visible pada panjang gelombang 5-15. Yang berikutnya, pengukuran aktivitas pengikat DPPH dengan vitamin C. Yang pertama, yang dipipet masing-masing 10, 12,5, 15, 17,5, dan 20 mikroliter dari larutan stok vitamin C 1000 ppm, ditambah 1 ml DPPH, dan ditambah metanol hingga volume 5 ml, sehingga diperoleh larutan konsentrasi 2, 2,5, 3, 3,5, dan 4 ppm. Dihomogenkan, lalu diukur serapannya dengan spektrofotometri UV visible pada panjang gelombang 5-15.
Yang berikutnya adalah analisis hasil. Pada uji aktivitas antioksidan diperoleh dengan penangkapan radikal bebas DPPH oleh senyawa antioksidan ekstrak daun kersen dan dilihat dari nilai atau parameter IC50 yang dihitung dengan rumus persen pengikat radikal sama dengan absorbansi blanko dikurangi absorbansi sampel dibagi absorbansi blanko dikali dengan 100%. Baik, sekian presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih dan selamat pagi.